Pada tahun kedua pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo akan menargetkan optimistik untuk pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8%. Kemudian Menteri Keuangan Pak Purbaya menentukan optimistik paling tidak di angka 6%. Sedangkan kita melihat di 2025 itu pertumbuhan ekonomi nasional itu 5,2%. Harapan dari pertumbuhan 6% secara realistis menurut para pihak, badan-badan internasional ataupun profesi-profesi perhimpunan di dalam negeri optimistik berada di 5% sampai 5,4%. Mari kita lihat. Saya Ram Arif, ini Edukasi Politik Indonesia. Kondisi ekonomi negara Indonesia tentunya dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional itu sedikit banyak akan terdampak dari keadaan global. Kita tahu sepanjang 2025 itu kita mengalami ketidakpastian global yang cukup tinggi, sehingga di sana banyak terjadi perang, kemudian adanya ketidakstabilan politik di beberapa wilayah benua, terus kemudian juga adanya sesuatu yang bisa bikin supply demand antar negara itu juga mengalami penurunan, dan belum lagi ada kebijakan-kebijakan negara maju seperti pemasangan tarif di Amerika, kemudian ada perang ekonomi dengan Cina atau Tiongkok, itu juga mempengaruhi. Salah satu hal lain juga dipengaruhi kita oleh berbagai macam sumber bahan baku yang masih kita butuhkan dari luar negeri. Dari itu semua, itu juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau di dalam negeri kita melihat bahwa kebijakan daripada fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang 2025 itu tentunya adalah dorongan terhadap stimulus untuk suatu ekonomi yang lesu. Karena bisa dikatakan ada resesi, kemudian juga ada belanja infrastruktur didorong masih, terus kemudian adanya kenaikan pajak, adanya proyek-proyek pemerintah, dan adanya juga alokasi dana untuk pendidikan, terutama makanan bergizi gratis tersebut. Selain itu juga kita melihat bahwa lapangan kerja memang kita tahu terjadi PHK di mana-mana. Ada beberapa PHK yang terjadi cukup besar, terus kemudian adanya juga pengelolaan defisit yang kurang progresif, artinya masih terkesan defisit walaupun pemerintah telah melakukan pendirian Danantara dengan menyerap berbagai macam sumber, tetapi dalam hal optimalisasinya masih kurang karena masih digunakan tidak untuk breakdown ke akar ekonomi di garis bawah, tapi digunakan untuk kepentingan lain. Salah satu contoh untuk investasi di luar negeri, katakanlah seperti itu. Pemerintah juga pajaknya progresif sepanjang 2025, walaupun memang ada keringanan pajak programnya. Kemudian pemerintah juga memang sudah melakukan efisiensi terhadap belanja negara, sehingga banyak uang yang bisa disimpan sehingga bisa digunakan untuk hal-hal darurat, dan terlebih ada dampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sehingga juga menjadi perhatian ekonomi di akhir-akhir tahun. Dan pengelolaan utang yang memang masih lemah dan cukup untuk bisa dilakukan pengelolaan uang secara baik perlu dilakukan kembali. Selain itu juga memang ada juga penurunan pajak, dan itu juga untuk mendorong tadi keadaannya resesi. Dan kita juga melihat adanya pemerintah melakukan mesin ekonomi yang panas gitu ya, sehingga pemerintah itu mengurangi belanja, tetapi juga dalam hal moneter melakukan
penurunan uang yang dilakukan Menteri Purbaya 200 triliun atau lebih kepada dari Bank Sentral kepada atau Bank Indonesia kepada perbankan-perbankan negeri, dan itu cukup menstimulasi walaupun kenaikannya 0,% sekian, dan juga dalam hal mengatasi pengangguran cukup lemah karena banyak PHK dan kemudian lapangan pekerja juga belum ada titik cerah untuk penyerapan besar-besaran, dan lebih banyak kepada program-program sosial tadi, makanan bergizi gratis, sehingga membebani fiskal juga sulit untuk menjaga keseimbangan fiskal. Dan juga banyak yang dilakukan pemerintah lebih kepada kebijakan sebenarnya adalah ekspansif. Jadi dalam hal lebih kebajak ke proyek-proyek pemerintah yang sifatnya infrastruktur atau fisik, sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di saat resesi. Namun demikian, dengan semangat dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, kenyataannya hanya bisa mencapai 5,2% pertumbuhan nasional. Mampunya seperti itu. Jadi sangat sulit memang kalau kita melihat di tahun 2026 nanti pemerintah akan mencoba, seperti kata Pak Purbaya, Menteri Keuangan, untuk mencapai paling tidak 6%. Pak Purbaya dalam suatu acara di program TV menyatakan bahwa 6,7% adalah batas aman pertumbuhan nasional yang menjadikan penyerapan tenaga kerja atau lapangan pekerja itu sangat bisa baik untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan pekerjaan, dan juga bisa mempengaruhi sektor-sektor lain seperti sektor-sektor pariwisata dan lain-lain, sehingga bisa meningkatkan kenaikan industri, setiap industri yang ada hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, mengaca dari situ tentunya kita lebih melihat dari sisi inti daripada ekonomi nasional kita. Saya melihat begini, bisa jadi kita kesulitan, kita pernah mencapai 6% di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6, yaitu sampai 6%. Itu pun dalam keadaan yang mendukung terjadinya 6%. Jadi sebenarnya kalau kita paksakan dengan mesin ekonomi saat ini yang seperti disampaikan oleh Pak Purbaya, tentunya kita akan sulit mencapai 6% kembali, atau progresif kita optimis sampai 6,7 atau bahkan 8% sesuai keinginan daripada Presiden Prabowo Subianto. Karena begini, jangan-jangan memang mesin ekonomi yang dimaksud itu salah sasaran, salah sistem mesinnya, dan yang paling penting adalah tujuan ekonominya itu tidak sesuai dengan inti daya saing daripada negara kita. Jadi kalau ingin membangun ekonomi atau sistem ekonomi untuk tujuan pertumbuhan ekonomi nasional, tentunya yang pertama kali adalah kita harus melihat sebenarnya potensi sumber daya alam kita apa, resources kita apa, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Dua hal itu yang menjadi kata kunci bila mana kita ingin membangun sebuah sistem ekonomi, bahkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih sederhananya, kalau kita wilayah geografis kita itu lebih banyak 2/3 air, kemudian juga kita dialiri atau dilewati oleh jalur gunung berapi, kemudian kita juga memiliki tanah-tanah yang subur, kita juga merupakan adalah potensi sumber daya alam mineral, dan banyak sekali potensi-potensi lain di perikanan dan kelautan. Jadi sebaiknya inti daya saing kita justru adalah di ekonomi biru dan ekonomi hijau. Kalau kita bermain di wilayah ekonomi abu-abu, katakanlah seperti pembangunan infrastruktur, bukan berarti kita tidak boleh bangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu paling penting adalah untuk jalan-jalan desa yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi yang belum ada pembangunan jalan desanya. Seperti misalkan pariwisata, itu butuh sekali pembangunan jalan desa-desa. Yang kedua adalah jembatan. Jembatan itu menghubungkan
tidak hanya untuk kehidupan sosial tetapi juga kehidupan roda ekonomi di desa-desa, antar desa atau bahkan antar kabupaten atau bahkan antar provinsi dan seterusnya. Itu infrastruktur, salah satu daripada ekonomi abu-abu. Tetapi kita melupakan hal yang paling mendasar daripada kekuatan inti ekonomi nasional kita adalah ekonomi biru dan ekonomi hijau. Memang sudah bergerak ekonomi hijau, baik dalam hal sektor energi hijau, ada transformasi dari ekonomi yang konvensional, tradisional menjadi ekonomi yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan resources daripada alam. Seperti energi listrik, katakanlah itu energi baru terbarukan. Dan juga sudah mulai melihat pangan kita yang surplus, itu juga prestasi. Karena memang tidak salah kita bergerak di ekonomi hijau. Dan masih banyak sekali sebenarnya ekonomi hijau yang bisa di-generate atau dihasilkan karena kita memang potensinya di situ. Yang kedua adalah ekonomi biru. Maritim kita itu memang salah satu sumber daya tak terbatas. Bayangkan kalau kita mengedepankan ekonomi juga di ekonomi biru, kita mungkin mudah pertumbuhan nasionalnya hingga 8%. Tapi sayangnya memang kita didorong melalui kreativitas yang mengarah kepada teknologi, kita mengarah kepada infrastruktur, kita mengarah kepada manufaktur yang sifatnya bukan dari ekonomi basic kita secara nasional. Walaupun memang bahan baku kita itu memang jadi bahan utama daripada industri-industri, tetapi bila mana kita memaknai secara dalam, kita harus bisa bagi mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Misalkan kalau primer, bahan baku yang mudah didapat dari alam, misalkan dari ekonomi biru ataupun ekonomi hijau, itu yang seharusnya menjadi core kompetensi kita sebagai sebuah bangsa secara ekonomi. Itu yang dikembangkan. Baik tadi program misalkan katakanlah hilirisasi, kita bangun misalkan di pinggir-pinggir pantai itu harus ada industri-industri pengolahan, karena dari dari sifatnya perikanan dan kelautan itu bisa dimanfaatkan dengan industri pengolahan menjadi produk jadi, dan itu yang sebenarnya kekuatan kita di sana juga karena sumber daya itu tidak terbatas. Seperti juga dalam hal perkebunan, peternakan, pertanian dan seterusnya, itu kalau dikelola dengan baik dari hulu ke hilirnya, kemudian dari proses distribusinya, dari pengelolaan secara umum, itu luar biasa. Apalagi kita kalau merasa bersatu dalam hal keindonesiaan ini, tentunya kebutuhan domestik kita antara provinsi satu dengan provinsi lain itu berbeda-beda. Kita ada 38 provinsi, tentunya satu dengan yang lain itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada mungkin di wilayah yang tidak penghasil beras itu membutuhkan beras sehingga bisa disuplai ke sana. Atau misalkan di Jakarta kekurangan potensi dari perkebunan atau peternakan atau hasil pertanian, itu bisa didapatkan dari wilayah-wilayah provinsi yang menghasilkan itu. Jadi saling melengkapi, saling mendukung dalam program ekonomi itu secara tidak langsung akan menaikkan pertumbuhan nasional kita. Bahkan kalau kita berani untuk mengatasi tadi masalah penciptaan lapangan kerja, mengatasi angka kemiskinan, angka pengangguran, kemudian inflasi. Jadi begini, sebenarnya inflasi itu kan adalah bentuk daripada negara atau pemerintah atau melalui Bank Indonesia kita itu harus bisa menjaga stabilitas inflasinya. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa mengatur sendiri grassroots ekonomi kita, fondasi ekonomi dasar kita, tentunya mesinnya berbeda yang dimaksud dengan mesinnya mesinnya ekonomi dari Pak Purbaya. Mesin ekonomi kita sesungguhnya itu adalah ekonomi biru dan ekonomi hijau itu. Segala macam hal yang terlibat di sana adalah mesin kita, dan itu seharusnya didorong untuk ditingkatkan. Dan yang paling penting juga adalah permasalahan pengaturan. Jadi gini, sekali lagi ini sudah beberapa saya sampaikan bahwa tiap desa itu mempunyai potensi. Tiap desa itu bisa mengidentifikasi angka kemiskinannya berapa, angka penganggurannya berapa, kemudian
kemudian uh, bisa diukur kelayakan hidupnya. Artinya itu semua bisa ada angkanya, dan dari semua itu maka dibentuklah suatu usaha untuk menyerap pekerjaan, mengatasi pengangguran, supaya mereka berpenghasilan dan akan menaikkan daya beli di desa. Dan kalau semua desa melakukan itu, maka daya beli nasional itu naik serentak dan bisa mendorong pertumbuhan. Nah, itu dikoordinasi kenaikan itu dengan beberapa program dari pemerintah, antar pemerintah provinsi, antar pemerintah kabupaten kota untuk saling belanja, saling membeli dari satu dengan lain, dari kebutuhan provinsinya atau kebutuhan kabupaten kotanya, dari kebutuhan dari yang disediakan oleh provinsi lain atau misalkan kabupaten kota lain. Nah, saling mendukung itu, saling melengkapi itu akan memutar uang dari Indonesia untuk Indonesia oleh Indonesia sendiri. Jadi tidak ada terutama dalam hal pembelian, misalkan produk-produk UMKM, produk-produk lokal diciptakan, sehingga semua didorong untuk membeli produk dalam negeri, membeli produk dari dari Aceh misalnya dibeli, atau dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, itu dibeli oleh masyarakat kita sendiri. Dan saling membeli itulah yang kemudian kita akan menaikkan usaha-usaha UMKM yang berdasarkan dari desa-desa. Nah, dengan kata lain, kalau itu terjadi, maka pertumbuhan nasional kita, pertumbuhan ekonomi ini bisa menembus 8% tanpa harus membangun infrastruktur, tanpa harus membangun manufaktur. Nah, kecuali memang manufaktur yang bersifat pengolahan itu harus dibangun, digencarkan. Jadi politik anggaran kita justru harus menyasar adalah pembangunan industri pengolahan di pesisir pantai seluruh Indonesia. Sepanjang pantai itu harus ada industri pengolahan untuk perikanan dan kelautan. Di perkebunan, pertanian, peternakan dan seterusnya, itu juga harus digunakan dibangun sebuah industri pengolahan juga untuk menjadi barang jadi, dan semua barang-barang produksi itu bekerja sama dengan masyarakat sekitar melalui UMKM itu memproduksi. Nah, pemasaran dibantu oleh pemerintah untuk saling, atau bahkan untuk meningkatkan ekspor secara serentak bisa juga Menteri Koperasi atau Menteri usaha kecil menengah itu membantu untuk mensosialisasikan produk-produk dalam negeri. Jadi saling mendukung ini, saling sinergi, sinkronisasi, harmonisasi ekonomi itu yang bisa menjadi bangsa ini kuat secara ekonomi, tidak dipengaruhi oleh makro sebenarnya, karena dengan sendirinya mereka tumbuh dan makmur berdasarkan usaha-usaha ekonomi dijalankan berbasis desa. Jadi lebih tajam lagi kalau kita membuat program-program, yaitu harus berkaitan dengan program atau kebijakan berbasis manusia ataupun berbasis keluarga. Jadi itu lebih tepat sasaran. Kalau misalkan makanan bergizi gratis, sebenarnya kenapa nggak berbasis keluarga aja yang memiliki anak sekolah, katakanlah begitu. Jadi lebih tepat sasaran dan lebih terjamin tidak adanya kecurangan secara akuntabilitas, laporannya bisa jelas, dan penerima-penerimanya juga bisa dipilih atau bisa nerima atau tidak. Jadi tidak tidak menganggurkan makanan-makanan yang basi atau tidak termakan dan mubazir gitu. Dan semua itu sebenarnya bisa dilakukan apabila kita punya pemikiran-pemikiran mendasar. Jadi kalau kita mainstream berpikir kita tentang ekonomi itu mengadopsi buku-buku teks dari katakanlah dari barat ataupun dari timur, sedangkan itu tidak sesuai dengan kondisi geografis kita, kondisi geologis kita, kondisi dari sosiologis kita, makanya itu tidak semuanya bisa diterapkan. Jadi harus berdasarkan core kompetensi negara ini, harus berdasarkan usaha inti dari negara ini, ya berbasis sumber daya alam, sumber daya manusianya seperti apa. Jadi kita tidak dengan keadaan alam kita begini saja itu bisa kaya raya, bisa luar biasa, bisa jadi negara maju yang agraris, yang berdasarkan agro, yang berdasarkan maritim, ekonomi maritim. Nah, itu ekonomi agro, dan banyak sekali memang yang bisa di-create, kreativitasnya di situ. Tidak kekurangan, tapi kita malah
arah tujuan nasional ekonomi kita malah ke hal yang lain yang bukan sumber daya inti kita. Nah, itu yang menyebabkan kita sulit untuk di atas 6%, sulit untuk mencapai 8%. Kalaupun dipaksakan kita harus membangun luar biasa infrastruktur teknologinya, luar biasa, capek beberapa tahun, beberapa puluh tahun membangun infrastruktur itu. Infrastruktur ekonomi yang berbasis teknologi, apalagi kalau kita bicara AI, otomisasi, terus kemudian robotik dan seterusnya itu. Kalau itu digunakan di industri-industri untuk bikin misalkan mobil, mau bikin motor, mau bikin hal-hal yang sifatnya teknologi, mau sampai kapan kita mengejar itu? Kita tidak melihat ekonomi kita sendiri berdasarkan grassroots ekonomi kita. Sumber daya alam kita itu apa? Sumber daya manusia kita bagaimana? Kenapa harus memaksakan ke sana? Ya, sampai kapanpun kita akan terjebak kepada pemikiran ekonomi, mesin ekonomi yang seperti itu. Kalau itu diterapkan di negara lain atau negara maju lain mungkin cocok, tapi belum tentu di kita cocok digunakan. Jadi dengan kesadaran, dengan kebijaksanaan, Pak Presiden Prabowo harus mengambil langkah jelas, tegas terhadap dasar ekonomi kita. Kita punya koperasi sebagai suku buruh, kita punya UMKM kita. Coba berdayakan hal-hal seperti itu. Produk-produknya memang dari benar-benar produk-produk desa, produk-produk kecamatan, produk-produk kelurahan, baik yang sifatnya ekonomi kreatif yang seperti ini itu digalakkan betul. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan juga berbasis desa, berbasis kelurahan. Kalau di kelurahan itu masih ada yang nggak bekerja, kelurahan itu masih ada yang angka kemiskinan, atau di desa itu segera diciptakan lapangan pekerjaan berbasis desa, berbasis kelurahan. Sangat mudah mendata RT RW berapa sih kartu keluarga yang masih kepala keluarga tidak bekerja atau anaknya tidak bekerja, itu mudah didata. Semakin kecil, semakin nano targeting, semakin baik untuk menganalisis. Angkanya itu dikumpulkan secara nasional, target kita jelas apa yang harus dilakukan, politik anggaran kita, efisiensi tetap harus dilakukan, seperti misalkan pengeluaran dalam hal dinas luar, rapat-rapat di luar itu nggak usah, potong semuanya. Bukannya kita nggak berpihak kepada kementerian lembaga untuk mereka bisa menggunakan dinas luar itu, tapi saat ini kita harus mengejar prioritas, mengejar sesuatu yang memang bisa melakukan pertumbuhan nasional itu signifikan, bisa 8%. Itu bisa dilakukan kalau pemerintah itu cerdas melihat apa sih mesin ekonomi yang cocok untuk negara kita, bukan mesin ekonomi yang mengikuti luar. Itu tidak sesuai sama sekali. Buat apa kita terpaku pada suku bunga bank? Buat apa kita mengatur naik turun suku bunga hanya untuk mengatur inflasi? Sedangkan kita produk-produknya berasal banyak dari luar negeri yang membanjiri semua dalam negeri kita. Kita bergantung kepada produk-produk itu. Katakanlah produk Tiongkok, produk dari Barat, kemudian diatur oleh suku bunga, oleh nilai tukar rupiah. Terus kemudian kita harus membeli barang-barang mereka. Kenapa kita nggak ciptakan mesin sendiri di dalam negeri untuk kepentingan domestik dan kepentingan nasional? Kita menciptakan produk-produk kita menciptakan industri-industri kita berbasis sumber daya kita, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Terus kemudian kita saling beli di dalam negeri, antar provinsi, atau kabupaten kota, atau desa. Coba bayangin, kita menciptakan mesin ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh luar. Karena kita bisa menggunakan teknologi yang berbasis potensi desa, potensi di kelurahan pun, ekonomi kreatif bisa. Itu semua bisa. Kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, berarti terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang bikin kita itu berkutat di ekonomi itu saja. Jadi mesin ekonominya diganti caranya, tujuan penggunaan fondasi ekonominya dirubah, kita berbasis sumber daya. Terus kemudian juga kita harus menggalakkan program-program yang berbasis desa, berbasis keluarga, berbasis manusia, berbasis kesejahteraan.